Terimalah salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beristirahat malam, sejenak mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, saat ini Tuhan, setelah kami bekerja sepanjang hari, mau mendengar firman-Mu, bekal hidup kami. Karena itu biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai, mengurapi kami dari segala kelemahan kekurangan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu mendengar firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak AKBP adalah dari kitab Yosua pasal 23 ayat 1 sampai dengan 16. Dan yang menjadi ayat pembimbing renungan adalah ayat 2b dan 14a. Aku telah tua dan sangat lanjut umur, maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Persiapan meninggalkan dunia. Apakah perlu? Lalu apa? Persiapan untuk meninggalkan dunia perlu sekali. Bukankah Tuhan Yesus juga membuat persiapan matang untuk meninggalkan dunia ini? Dia melatih muridnya untuk memberitakan Injil, melatih mental dan terutama menjelang kematiannya, mengambil tempat khusus, lalu mengadakan perjamuan malam dan membasuh kaki murid, serta meninggalkan pesan-pesan penting. Tentu bagi kita sangat segar sebagian besar dari pesan Tuhan Yesus itu, yang disebut sebagai teladan saling mengasihi, ada ritual untuk mengingat Dia melalui perjamuan, dan meninggalkan damai yang daripadanya. Yosua pun demikian. Sebagai pemimpin besar menggantikan Musa untuk meneruskan perjalanan umat Tuhan memasuki tanah Kanaan dan berhasil. Lalu di saat masa tuanya, dia sengaja mengumpulkan semua tokoh yang mewakili semua umat, yaitu para tua-tua, para kepala, para hakim, dan para pengatur pasukan. Lalu berkata tentang keadaannya yang sudah tua, menjelang usia 110 tahun, serta memberitahukan hal-hal yang penting yang harus dilakukan oleh umat yang akan ditinggalkannya. Pesan-pesan itu berkaitan dengan, pertama, diingatkan bahwa Tuhan yang berperang bagi Israel dan menyerahkan Kanaan kepada mereka. Kedua, melalui Yosua, Tuhan membagikan tanah menjadi milik pusaka orang Israel, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Ketiga, dia menguatkan hati dalam memelihara dan melakukan hukum Musa, supaya umat itu setia menjalankan hukum Tuhan yang diterima Musa. Lalu yang keempat, dia mengatakan untuk tidak bergaul dengan umat atau bangsa lain, serta mengakui atau bersumpah, beribadah, dan sujud menyembah Allah mereka. Tekanannya di sini
agar tidak mengakui Allah bangsa lain. Dan yang kelima, dia mengatakan, tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu dan bertekun mengasihinya seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Ya, apa yang telah dijalani mereka memuji Tuhan, itu harus diteruskan. Dan yang terakhir, keenam, jika tidak berpaut kepadanya, maksudnya kepada Tuhan, melangkahi perjanjian yang telah diperintahkannya, ingat, dia tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa yang lain dari depan mereka, dan mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagi Israel, menjadi cambuk pada lambungnya dan duri di mata mereka, sampai mereka binasa dari tanah yang baik itu karena murka Tuhan. Jadi di samping mereka diingatkan untuk tetap melakukan hukum Tuhan, sekaligus juga diingatkan apa konsekuensi atau risiko jika mereka tidak taat kepada Tuhan. Demikianlah orang beriman yang berjiwa pemimpin ketika akan meninggalkan dunia ini. Dia sadari bahwa akan berakhir hidupnya, tetapi dia tidak ingin misi yang diembannya sekarang berakhir begitu saja. Karena itu dia mempersiapkan para pendampingnya dengan baik. Teladan sedemikian juga yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertama melalui murid-muridnya dan tentunya kepada setiap pengikut Kristus. Bagaimana dengan kita semua, sobat renungan malam Shalom yang dikasihi oleh Tuhan Yesus? Kita tidak terus hidup di tengah dunia ini. Kita tidak terus tinggal di sini. Itu pasti. Kita tidak tahu kapan akan berakhir dari dunia ini. Tapi kita perlu meneladani orang beriman dan orang yang menjadi pemimpin umat Tuhan. Pesan apa yang sudah sobat persiapkan sampai sekarang apabila mengakhiri atau meninggalkan dunia ini? Apa yang kita tinggalkan kepada orang-orang dekat dengan kita, itu harus benar-benar kita persiapkan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, firman-Mu mengingatkan kami pentingnya bagi setiap orang mempersiapkan untuk meninggalkan dunia ini. Persiapan itu adalah hal-hal yang baik untuk boleh diwariskan, untuk boleh dipesankan kepada orang-orang dekat di dalam hidupnya. Kami belajar dari Yosua, tapi dari Tuhan Yesus anak-Mu pun begitu banyak pesan yang ditinggalkan, dan pesan itu akan terus kami lakukan. Demikian juga kami kepada orang-orang dekat dengan kami. Terima kasih Bapa. Di saat kami beristirahat malam ini, kami mohon Tuhan, biarlah Engkau memelihara kami, dan kami menyerahkan jiwa raga kami ke tangan-Mu. Berilah kami Tuhan kesegaran yang baru untuk boleh bekerja di esok hari. Saudara-saudara kami yang masih tetap dalam tubuh fisik lemah karena kurang sehat, atau mungkin karena sudah uzur, Tuhan biarlah Engkau senantiasa memberikan kelegaan dan kesembuhan untuk mereka. Terima kasih, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami bersyukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.